Saat saya membaca kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Anbiya, saya menemukan sebuah kisah menarik yang belum pernah saya baca sebelumnya. Sebenarnya pada awalnya saya ingin mencari kisah kaum Lot untuk melengkapi kisah-kisah Nabi yang pernah saya upload di channel saya. Namun saya terpaku melihat judul yang sangat menarik di Fihris atau daftar isi buku Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ini. Kisah itu berjudul Kisah Mi'raj Ibrahim alaihissalam. Seperti apakah kisahnya? Apakah peristiwa Mi'raj Ibrahim ini sama dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW? Penasaran pastinya dong? Sebelum saya lanjutkan, mohon kesediaan Anda untuk menekan tombol like dan subscribe dulu bagi yang belum, dan jangan lupa untuk menuliskan komentar di kolom komentar. Dan bagikan informasi ini kepada teman-teman yang Anda sayangi di sosial media, agar channel ini bisa semakin bermanfaat bagi banyak orang. Mari kita mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard." Surat Al-An'am ayat 75. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Suatu kaum meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak melakukan Mi'raj terhadap Nabi Ibrahim seperti yang dilakukan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kata Mi'raj sendiri sebenarnya memiliki makna naik atau terbang. Namun ada yang berpendapat bahwa Mi'rajnya Ibrahim ini berbeda, bukan seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk berdiri di atas sebuah batu yang tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan atap langit sehingga Ibrahim alaihissalam mampu melihat ada apa di balik langit, hingga sampai ke singgasana Allah Subhanahu wa taala, sampai dia mampu melihat tempatnya di surga dengan segala tingkatan-tingkatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membelah untuknya tanah-tanah yang ada di bumi dengan segala yang ada di bawahnya. Sedangkan ada pula yang berpendapat bahwa Nabi Ibrahim hanya diperlihatkan hal-hal yang ada di bawah langit dunia dan tidak sampai menembus langit dunia, dan tidak pula sampai menembus apa yang ada di bawah tanah. Oke, ini adalah pendapat yang pertama. Lalu ada pula pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Nabi Ibrahim benar-benar terbang ke langit dan menyaksikan hal-hal yang ajaib saat dia terbang ke langit. Pendapat kedua ini diyakini oleh banyak tokoh penting seperti Atha dan Mujahid dan As-Sadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika membawa Nabi Ibrahim terbang ke langit, dia melihat dari langit apa yang dilakukan oleh penduduk bumi. Kemudian dia melihat seorang laki-laki yang melakukan tindakan yang keji. Maka Nabi Ibrahim kaget melihat hal tersebut. Maka Ibrahim alaihissalam berdoa agar orang tersebut dibinasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Kemudian dia melihat orang lain yang bermaksiat, dan di sebagian riwayat disebutkan bahwa orang yang dilihat tersebut berzina. Maka Nabi Ibrahim mendoakan keburukan bagi orang tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Kemudian dia melihat orang lagi, dan orang tersebut mencuri. Kemudian dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Kemudian dia melihat orang yang keempat yang juga berbuat dosa besar. Maka dia pun ingin mendoakan keburukan baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pelan-pelan wahai Ibrahim, sesungguhnya jika aku perlihatkan semua hambaku kepadamu, sungguh engkau akan binasakan semuanya. Tapi sebenarnya aku sungguh melihat hambaku setiap hari berkali-kali, dan aku melihat mereka berada dalam kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Dan aku memaafkan dan kasihan kepada mereka, dan aku tidak terburu-buru membinasakan mereka. Wahai Ibrahim, sesungguhnya hambaku berada di antara tiga kondisi, antara bertaubat kepadaku dan antara aku keluarkan dari air maninya keturunan yang memohon ampun untuknya, maka aku pun mengampuninya. Dan antara mereka mendapatkan rahmatku, maka aku pun merahmatinya. Dan jika dia belum menemuiku dan belum bertaubat, maka neraka ada di belakangnya. Wahai Ibrahim, apakah engkau tahu bahwa salah satu namaku adalah As-Sabur, yang memiliki makna yang maha sabar?
Perawi di awal hadis ini berkata, dahulu Ibrahim mengira bahwa dia adalah manusia yang paling penyayang terhadap manusia lainnya. Dan ternyata akhirnya Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Bagaimanakah kelanjutan dari kisah Mi'raj Ibrahim? Sepertinya akan kita lanjutkan di video selanjutnya insya Allah.